upload ya, upload di YouTube channel Guru Asuransi ya. Oke, selamat pagi kembali anak-anak. Jadi senang sekali bertemu dengan kalian ya. Saya adalah alumni STM Trisakti pada waktu itu Akademi Asuransi Trisakti tahun 86. Jadi saya angkatan ketiga. Dan kemudian saya senang sekali bisa berbagi. Kenapa? Karena itu salah satu hal yang saya inginkan. Karena saya berharap apa yang saya dapatkan dapat saya kembalikan kepada masyarakat luas ya dalam bentuk pendidikan, pengajaran dan segala macam, dalam bentuk buku dan segala macam. Oke, kita akan mulai ya untuk pertemuan hari ini. Yang pertama, ini dia punya tadi subtopiknya. Oke ya, ini yang kita materi sudah ada di Edlink maupun di Akad ya. Oke. Pelaku perasuransian. Ada tertanggung ya, masyarakat dan pemerintah, penanggung perusahaan asuransi, pialang asuransi, agen asuransi, penilai kerugian ya, perusahaan reasuransi, pialang reasuransi, dan pihak ketiga lainnya. Oke, kita akan mulai. Nah, pelaku perasuransian ataupun siapa saja yang ada di industri perasuransian tentunya tertanggung ya, tertanggung yang membeli ya, ataupun masyarakat luas yang diprospek oleh pemasar ataupun oleh agen ya. Saya akan bedakan tiga orang ya nanti yang menjual ataupun menawarkan kepada masyarakat. Pertama, agen asuransi ya, agen asuransi nanti yang profesi akan kita bahas. Pemasar asuransi ataupun pemasar pegawai perusahaan asuransi. Khususnya di asuransi umum ya, di asuransi jiwa tidak ada pemasar, tapi di asuransi umum ada bagian pemasaran ataupun bagian marketing ya. Jadi dia yang menawarkan kepada masyarakat luas. Yang ketiga, pialang asuransi yang menawarkan kepada masyarakat luas ya, ataupun kepada calon konsumen. Nah, ada yang lain lagi nanti kita coba bahas, itu ada bank ya, bank orang bank ataupun yang wealth management segala macam itu yang ada di bank yang menawarkan asuransi yang nama produknya ataupun sering disebut bank assurance ya, bank assurance ya, itu yang pada umumnya kita kenal ya. Nah, saat ini tertanggung ya ataupun masyarakat luas ya yang diprospek ya, itu mereka akan menjadi tertanggung. Nah, proses penawaran ini yang seringkali menjadi suatu kendala ya. Karena tentu saja masyarakat luas yang di luar sana ya, itu pada umumnya awam ya. Mereka tidak tahu kontrak asuransi ya, bagaimana, apa bentuknya, nanti kita akan bahas di dalam pertemuan kedua ya. Karena tentu saja orang mengenal kata asuransi pun juga mungkin pada saat mereka setelah dewasa ya, pada saat mereka sudah bekerja ya, pada waktu mereka masih sekolah di bangku SD, SMP, SMA, mungkin mereka jarang sekali mendengar kata asuransi ya. Nah, setelah mereka mungkin masuk bangku kuliah, ada subjek asuransi yang dimasukkan sebagai SKS ya, khususnya di Fakultas Hukum maupun Fakultas Ekonomi. Tapi itu pun berapa SKS saja, sehingga tingkat literasi masyarakat luar sana sangatlah minimal ya, sehingga produk asuransi itulah bukan produk yang dibeli ya. Jadi kita nih pemasar harus menawarkan, harus menjual kepada masyarakat ya, bukan kayak pulsa itu masyarakat membeli ya, datang ke tokonya, atau bukan kayak minyak goreng ya, masyarakat luas datang ke toko untuk membeli minyak goreng kan. Jadi asuransi bukan produk yang dibeli, tapi produk yang ditawarkan, dijual. Jadi kita mesti datang nih ke masyarakat luas, kepada perusahaan untuk menawarkan asuransi. Kenapa? Karena asuransi saat ini bukanlah sebuah produk yang tadi yang dicari dan dibeli, tapi ditawarkan ya. Nah, makanya konsep ini mesti kita rubah ya, ya. Bagaimana membuat asuransi ini menjadi produk yang dibeli ya, bukan dijual tapi dibeli. Bagaimana produk asuransi dicari oleh masyarakat luas ya. Jadi nanti masyarakat luas datang ke kantor-kantor pemasaran asuransi, datang ke kantor-kantor agensi ataupun datang ke kantor-kantor pialang asuransi untuk membeli asuransi ya. Kita harapkan demikian. Makanya edukasi sangatlah penting. Nah, namun terus saja hingga saat ini ya pemerintah ya
melalui OJK telah melakukan edukasi tapi sangat minimal. Industri perasuransian dalam bentuk CSR-nya pun sangat minimal. Mereka tidak ataupun lupa ataupun sedikit sekali melakukan edukasi kepada masyarakat luas ya. Alhasil kita punya masyarakat luas ini tidak teredukasi dengan benar, tingkat literasinya minimal ya, dan mereka masih menganggap asuransi itu bukanlah produk yang mereka butuhkan. Kenapa? Karena mereka tidak paham apa itu asuransi. Kalau seseorang sudah paham tentang risiko, paham bagaimana mengelola keuangan, paham mengenai bagaimana pelindungan diri, ya, saya percaya asuransi ke depan akan dicari dan dibeli. Nah, makanya tugas kita semua, tugas kalian semua untuk dapat meningkatkan literasi masyarakat luas ya. Nah, salah satu cara saya melakukan peningkatan literasi masyarakat luas ya tadi dengan YouTube channel Guru Asuransi dan menulis buku-buku. Nah, kalian pun juga harus punya suatu vision bagaimana dapat meningkatkan tingkat literasi masyarakat luas sehingga produk asuransi nanti akan dicari dan dibeli ya, seperti halnya pulsa ataupun minyak goreng ya. Nah, tetanggung saya akan bedakan, tetanggung itu adalah masyarakat luas ya, masyarakat luas ataupun lembaga pemerintah ya, swasta ataupun pemerintah, pribadi maupun korporasi. Pribadi katakanlah dia beli asuransi jiwa untuk dirinya sendiri, membeli asuransi jiwa untuk keluarganya, beli asuransi kesehatan untuk dirinya dan keluarganya, itu pribadi. Sementara kalau perusahaan, korporasi, misalnya katakanlah perusahaan Astra International ataupun BCA, Bank BCA, dia membeli asuransi ya buat karyawannya, itu kita anggap sebagai nasabah korporasi. Ya, jadi kalau pribadi itu adalah individu maupun keluarga, sementara kalau korporasi adalah perusahaan yang membelikan asuransi buat karyawannya ataupun membelikan aset untuk membelikan asuransi untuk aset-asetnya. Kalau saya katakanlah pribadi, saya punya rumah, saya punya mobil, tentu saya membelikan asuransi untuk mobil saya dan rumah saya. Sementara untuk asuransi jiwa, saya juga membelikan asuransi jiwa saya buat anak-anak saya. Ya, jadi itu salah satu pelaku di perasuransian. Dan kemudian hingga saat ini, terus saja saat ini tetanggung ataupun konsumen ya belumlah diperlakukan sebagaimana mestinya ya. Masih banyak korban-korban asuransi yang berjatuhan. Kalau kalian nanti coba klik di Google ya, korban asuransi itu akan keluar begitu banyak ya, terutama terkait dengan produk asuransi yang ada kandungan investasinya atau disebut PAID ya, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau sering disebut unit link ya, itu masih sangat banyak. Nah, di satu sisi tadi edukasinya masih minimal yang kita lakukan kepada masyarakat luas, di satu sisi terjadi kekeliruan dalam melakukan penjualan ataupun mis-selling. Nah, ini yang kontradiktif ataupun kontraproduktif ya, yang menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat luas. Sementara kita ini, saya, teman-teman praktisi yang betul-betul ingin industri ini baik ya, itu malah meralah demikian dengan perilaku pemasar yang asal menjual saja, tidak melihat kebutuhan dan menggali profil risikonya nasabah, langsung pokoknya penting apa saja yang lo butuhkan pasti polis gua itu sesuai. Nah, jadi dia kurang menggali informasi terkait dengan kebutuhan nasabah, kurang melihat profilnya nasabah, apakah nasabah ini cocok dengan polisi ini apa tidak. Pokoknya yang penting gua pasarkan, gua jual, dan gua dapat komisi. Ya, ini yang katakanlah terjadi saat ini dan mengakibatkan korban berjatuhan dan tingkat kepercayaan menurun. Ya, jadi mulai saat ini kalian harus melakukan hal-hal yang terbaik, bukan untuk perusahaan saja, tapi yang pertama kali adalah untuk konsumen. Ya, kalian harus memberikan yang terbaik. Ya, jadi jangan sampai kalian tidak melakukan know your customer ya, ataupun customer due diligence. Jadi kalau kata misalnya seorang yang tidak punya penghasilan tetap ya, dia katakanlah pedagang warteg ataupun dia seorang Grab driver ya. Nah, dia punya gaji tidak pasti ataupun penghasilan dia tidak pasti ya, mungkin hari dapat sekian, besok dapat sekian, kadang-kadang turun sekian kan itu. Nah, mereka yang pada umumnya tidak paham mengenai investasi pasar modal ya, tidak
paham pasar modal dan belum pernah punya polis asuransi, ya, kemudian kita pasarkan tadi produk unit link kepada yang bersangkutan. Nah, jadi apakah yang bersangkutan tersebut ataupun profil-profil masyarakat tersebut cocok untuk dipasarkan produk ini? Saya pikir dan saya yakin tidak. Ya, jadi seseorang yang katakanlah dengan profil tertentu, ya tidak cocok dipasarkan produk-produk unit link. Jadi sebelum kita menawarkan, tentunya sebagai seorang profesional nanti, kalian harus menggali terlebih dahulu data ataupun keadaan ekonomi, pengetahuan, literasi, serta kemampuan yang dia miliki, ya. Jangan sampai kita menawarkan semua produk yang kita miliki kepada semua orang, karena terus saja belum tentu semua orang cocok dengan polis yang kita miliki. Mungkin kita punya polis hanya cocok untuk segmen-segmen tertentu, ya, sehingga jangan sampai semua nasabah menjadi sasaran kita ataupun menjadi target kita. Tidak, ya. Kita harus pilih-pilih. Jadi segmented ataupun niche market, ya. Jadi kalau asuransi jiwa, boleh nggak kita tawarkan asuransi jiwa kepada semua orang? Memang semua orang butuh asuransi jiwa, katakanlah karena mereka akan meninggal. Tapi kalau katakanlah seseorang yang tidak punya tanggungan, tidak punya utang, dia anak sebatang kara di dunia, ya, apakah dia punya kewajiban kepada pihak ketiga? Kalau dia tidak punya keluarga lagi, kalau dia tidak punya hutang di bank atau apapun, ya, sehingga siapa yang akan menderita kalau yang bersangkutan meninggal? Kalau tidak ada, ya semestinya tidak perlu tawarkan asuransi jiwa. Atau paling tidak, ya, kalau kata tanyakan pada yang bersangkutan, apakah Bapak mau meninggalkan warisan kepada misalnya suatu lembaga sosial, panti asuhan ataupun yayasan Palang Merah Indonesia ataupun katakanlah masjid ataupun gereja. Kalau katakanlah yang bersangkutan mau memberikan warisan kepada lembaga-lembaga sosial tersebut, ya monggo silakan diberikan atau beli asuransi jiwa dengan nama beneficiary ataupun ahli warisnya tadi lembaga sosial tadi. Tapi kalau katakanlah dia tidak ingin memberikan warisan kepada siapapun dan dia tidak punya tanggungan, ya tentunya dia tidak perlu asuransi jiwa. Jadi kembali lagi, kita harus menawarkan asuransi sesuai dengan kondisi dari masing-masing konsumen, ya, calon konsumen, ya, paham ya. Jadi ada swasta, masyarakat dan pemerintah, pribadi dan korporasi, ya. Kalau kalian mau bertanya pada waktu saya menyampaikan, kalian tanyakan saja. Oke, kalian bisa chat juga, di ruang chat, ya. Oke, saya lanjutkan untuk pelaku perasuransian. Penanggung. Penanggung yang saat ini ada lisensinya di Indonesia adalah perusahaan asuransi umum dan asuransi jiwa. Ya, lisensinya dibedakan. Asuransi jiwa hanya boleh menjual produk-produk asuransi jiwa. Adapun produk-produk asuransi jiwa ada empat, ya. Ada 4. Pertama, yang disebutkan produk tradisional, ya, adalah term life, ya, term life, ya, yang dia punya jaminan hanya kematian saja. Kalau tidak mati, ya tidak keluar uang pertanggungannya. Preminya sangat murah. Setiap tahun dia punya preminya akan naik seiring dengan pertambahan usia. Term life. Yang kedua, whole life, ya, whole life. Ini asuransi seumur hidup, pertanggungannya sampai usia 99 tahun pada umumnya, ya. Dan di sini ada nilai investasinya. Nilai investasinya tergantung kepada perusahaan, ya, dan tidak dijamin. Maksudnya berapa sekian persen. Perusahaan yang akan menghitung aktuarisnya. Itu ada nilai tunai. Uang pertanggungannya pasti tentunya lebih kecil dibandingkan tadi uang term life, ya. Yang ketiga adalah produk endowment, ya, endowment atau dwiguna yang sering disebut asuransi pendidikan lah, asuransi haji lah, asuransi pensiun lah. Di sini dia punya uang pertanggungan jiwanya tidak besar, ya, tapi dia ada investasinya dan dia ditanggung oleh perusahaan asuransi. Katakanlah tanda petik dijamin, ya, bahwasannya nilai investasinya katakanlah seperti deposito, ya, deposito katakanlah 3,4% plus asuransi jiwa. Jadi kalau dia meninggal, uang pertanggungan keluar plus dia punya investasi. Ya. Nah, produk yang keempat ini, 3 produk ini adalah produk tradisional, ya, produk tradisional, ya. Sementara produk yang keempat yang kita sebut PAID itu, ya, PAID itu unit link, ya, unit link, ya, disebut katakanlah produk yang non tradisional, produk non tradisional unit link. Nah, unit link ini adalah produk asuransi yang ada kandungan investasinya dan tidak dijamin oleh perusahaan asuransi, tinggal tergantung harga pasar, tergantung harga indeks ataupun bursa efek, ya.
tergantung di mana dia punya investasinya dimasukkan ya, dimasukkan. Itu 4 produk ya. Nah, 4 produk ini pada umumnya ada tambahan lagi asuransi kesehatan dan asuransi personal kecelakaan diri ya. Jadi personal asuransi jiwa bisa juga menjual 2 produk asuransi yang dijual juga asuransi umum adalah asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan diri ataupun personal accident ya. Itu produk-produk yang dijual oleh asuransi jiwa ya. Jadi dia punya subjeknya, bukan objek ya, subjek ya. Karena manusia jangan sebut objek, tapi subjeknya, subjek of interest adalah manusia, diri manusia, ya diri manusia, subjeknya, ya. Jadi tadi meninggal, ya, sakit dan kecelakaan. Kalau tadi jiwa ada 4 ya, ada 4 yang ada investasi dan ataupun yang tadi tidak ada. Oke, ini asuransi jiwa. Sedangkan asuransi umum, wow, dia punya produk banyak sekali, ya, produknya banyak sekali. Mungkin bisa puluhan ataupun 20-an, 30-an ya, dan banyak kembangannya. Dan asuransi umum objeknya, maaf, sebagian besar objeknya adalah harta benda, aset. Ya, jadi objeknya asuransi umum adalah aset atau harta benda dan apa? Tanggung jawab hukum. Dan yang ketiga adalah manusia juga, manusia. Seperti asuransi jiwa tadi apa? Asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan diri. Subjeknya adalah manusia. Sementara tadi harta benda, aset, ya itu benda-benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak ya. Kayak misalnya hotel tidak bergerak, tapi mobil bergerak. Sama yang ke ini adalah tanggung jawab hukum, adalah polis apa? Liability, ya. Jadi objeknya adalah 3 di asuransi umumnya. Pertama aset ataupun harta benda, ya baik bergerak maupun tidak bergerak. Yang kedua adalah tanggung jawab hukum, ya liability. Yang ketiga adalah manusia, ya kesehatan maupun kecelakaan diri dan travel insurance. Oke, ini subjek-subjeknya ataupun objeknya yang dijual oleh asuransi umum. Macam-macam banyak. Ada property insurance pun juga banyak. Ada fire standard, ya PSAK, kemudian ada movable all risk insurance, ya. Ada lagi yang portable property insurance, ya itu jenisnya adalah property. Ya. Sementara ada engineering insurance. Engineering insurance banyak sekali juga tip jenis-jenisnya. Pertama CHR, contractor all risk, ada accident all risk, ada machinery breakdown, ada electronic equipment insurance, ya, ada deterioration of stock, ya, ada heavy equipment, yaitu di engineering. Kemudian di marine ada marine hull, marine cargo. Kalau liability banyak sekali nih. Forwarders liability, product liability, professional liability, kemudian comprehensive general liability, automobile liability, kemudian apa lagi? Banyak sekali liability ya. Kemudian yang lain lagi ada motor vehicle, ada personal accident, kemudian ada money insurance, ada fidelity guarantee. Wah, banyak sekali. Ada aviation lagi, ada satellite insurance. Banyak sekali di asuransi umum dan saya percaya tidak semua perusahaan asuransi tidak bisa menjual semua produk asuransi karena begitu banyak. Jadi biasanya mereka akan memilih beberapa jenis asuransi yang mereka kuasai dan mereka fokus sana. Sementara yang lain-lain mereka nggak main. Kayak misalnya aviation ataupun rangka kapal pesawat terbang, tidak semua perusahaan asuransi bisa menjual, hanya beberapa saja. Kenapa? Karena jumlahnya tidak terlalu banyak. Ya, kalau motor vehicle ataupun motor car insurance, saya percaya hampir semua perusahaan asuransi menjual asuransi kendaraan motor. Tapi aviasi ataupun pesawat terbang hanya beberapa perusahaan asuransi yang menjual. Ya, jadi tergantung apa? Tergantung masing-masing perusahaan asuransi. Ini penanggung ya yang menerima menjual polis asuransi kepada masyarakat luas dan menerima premi. Ya, dia yang berinteraksi. Baik tadi melalui nanti kita akan melalui siapa saja nanti kita lihat ya. Ini penanggung yang menjual polis kepada tertanggung. Oke. Nah, pialang asuransi. Nah, pialang asuransi kita bahas di dalam pertemuan ke-9 nanti adalah sebuah profesi ya, ini saya sebut profesi ya, profesi atau individu. Saya seorang pialang asuransi, makanya saya punya sertifikasi Certified Indonesian Insurance Broker ya. Saya seorang profesi yang saya dapatkan dari asosiasi ahli pialang asuransi Indonesia atau APARI ya, saya dapatkan. Jadi pialang asuransi itu ada 2 ya, itu profesi ataupun individu maupun perusahaan. Kayak katakanlah perusahaan pialang asuransi, ada IBS, ada MIR, ada Mars, ada Willis, ada Aeon, ada Antara, ada lagi Lumbung Sari, ada lagi Toyota Tucson, ada lagi Honda Insurance Broker, banyak sekali.
saat ini perusahaan pialang asuransi ada sekitar 150 sampai 200 perusahaan, ya. Anda bisa bekerja di sana. Jadi pialang asuransi adalah seseorang yang yang punya sertifikasi yang harus bekerja untuk dan atas nama konsumen. Jadi pialang asuransi tidak semua orang bisa jadi pialang asuransi. Dia harus punya sertifikasi tertentu dan dia harus berpihak kepada konsumen dan punya kompetensi tertentu yang dia miliki. Nanti saya akan jelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Itu pialang asuransi. Dia menjembatani antara perusahaan asuransi dan tetanggung ataupun masyarakat ataupun pembeli polis, ya. Jadi broker, Pak. Itu ya, broker. Betul, itu istilah asingnya. Pialang asuransi dia menjembatani antara tetanggung dengan perusahaan asuransi penanggung. Oke, dia berada di tengah-tengah. Agen asuransi adalah orang yang menawarkan ataupun memasarkan produk-produk asuransi yang diageninya, ya. Jadi agen asuransi dalam konteks hukumnya dia berpihak kepada perusahaan asuransi, ya. Dia berpihak kepada perusahaan asuransi dan dia hanya menawarkan produk-produk yang sudah jadi dari perusahaan asuransi. Tetapi pada prakteknya agen asuransi ini pun juga lebih advance juga saat ini. Dia mendesain produk, ya, mendesain produk asuransi buat nasabahnya dan meminta persetujuan dari perusahaan asuransi. Ya. Dan kadang-kadang agen asuransi ini pun juga membantu pada saat terjadi proses klaim, ya. Jadi agen asuransi tidak murni lagi saat ini seperti agen asuransi pada umumnya sebelumnya, ya, kecuali agen asuransi jiwa, ya, kecuali agen asuransi jiwa. Tapi agen asuransi umum dia sudah mulai hibrid, ya. Kakinya satu di perusahaan asuransi, satu lagi kakinya di mana, di tetanggung, ya. Dan tapi lisensinya dia adalah agen asuransi dan dia harus punya izin dari perusahaan asuransi, punya kerjasama. Dan saat ini di Indonesia agen asuransi hanya boleh mengageni satu perusahaan asuransi. Jadi katakanlah misalnya saya mau jadi agen asuransi, saya bisa pilih saya mau jadi agen asuransinya katakanlah Tokyo Marine Indonesia General. Tapi untuk asuransi jiwanya saya menjadi agen asuransinya Manulife Indonesia. Itu bisa. Jadi satu agen asuransi jiwa, satu agen asuransi umum. Ya, itu boleh. Sementara di luar negeri, ya kayak misalnya di Malaysia atau di Jepang, satu orang agen asuransi boleh mengageni 4 perusahaan. Ya, 4 perusahaan. Hanya di Indonesia saja yang masih satu. Ya, ini masih kebijakan pemerintah ataupun regulatornya, ya. Itu. Nah, agen asuransi bisa bersifat individu. Katakanlah saya bisa mendaftar agen asuransi di perusahaan asuransi tertentu, ya. Dia akan latih saya, dia akan memberikan pendidikan, kemudian dia minta data-data saya. Setelah itu saya isi dan saya dilatih dan saya dapat sertifikasi keagenan, ya, sertifikasi keagenan, lisensi keagenan yang dikeluarkan oleh AUI, ya, saat ini oleh AUI, tapi saya akan coba sampaikan nanti ke depan terjadi kekeliruan. Dan sertifikasi untuk jiwa dari AJI, ya, saya punya 2 lisensi, ya, dan saya punya suatu kontrak dengan asuransi tadi Tokyo Marine dan Manulife, ya, personal, ya, pribadi, individu, ya. Nah, ada juga perusahaan agen asuransi berbentuk PT ataupun CV berbentuk lembaga, itu bisa juga. Jadi kalau katakanlah misalnya saya dengan teman-teman, ya, bersekutu ataupun berkumpul bikin PT, bisa juga, ya. Supaya apa? Supaya karena tadi lisensinya hanya boleh 1, jadi PT tersebut ada misalnya 5 orang. Nah, 5 orang ini bisa mengageni mana? 5 perusahaan, kan? Bisa mengageni 5 perusahaan, baik jiwa maupun umum. Ya, kita kayak tanda petik, ya, kayak praktek dokter bersama. Ya, satu gedung tapi banyak dokter di sana. Ya, bisa menerima pasien dokter gigi, dokter umum, dokter apa lagi. Nah, jadi perusahaan pun juga sama. Dia bisa mencantumkan namanya ini untuk agen sini, namanya ini untuk perusahaan ini, namanya ini untuk perusahaan ini. Nah, jadi ada perusahaan, ya. Nah, sementara profesi berarti apa? Dia punya pribadi ataupun dia punya kompetensi, ya. Itu agen yang menjembatani penjualan, pemasaran produk asuransi dan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi secara legalnya. Kemudian penilai kerugian ataupun ini juga penilai kerugian juga sama, bisa pribadi, bisa perusahaan, ya, ataupun namanya adjuster, ya. Adjuster ini adalah seseorang yang punya fungsi
untuk melakukan apa? Melakukan verifikasi. Pertama melakukan survei, melakukan verifikasi. Apakah peristiwa ini yang menyebabkan kerugian itu terjamin dalam polis atau tidak? Ya, dia harus memastikan, memverifikasi bahwa polis ini liable atau not liable. Itu dulu, menetapkan policy liability. Oke, kalau seandainya adalah polis ini oke, ini polis ini liable, maka langkah selanjutnya adalah menghitung nilai kerugian pada objek yang disurveinya. Ya, jadi fungsi adjuster ada dua ya. Pertama apa? Menetapkan policy liability. Yang kedua, menghitung nilai kerugian yang diderita oleh si tertanggung. Ya. Nah, adjuster ini ada dua jenis. Ada yang namanya loss adjuster. Loss adjuster adalah yang menilai semua sebagian besar kerugian-kerugian asuransi umum dan jiwa. Ada yang namanya average adjuster. Average adjuster, average adjuster. Itu adalah average adjuster adalah adjuster yang hanya mengkhususkan diri pada polis marine hull, ya, mengkhususkan diri pada polis marine hull. Sementara yang tadi loss adjuster, ya, selain marine hull. Jadi kalau katakanlah misalnya kalian nanti mau menjadi first adjuster, berarti kalian harus memahami marine hull secara dalam ya. Sementara kalau loss adjuster semua jenis asuransi, ya, entah property, marine, engineering, heavy equipment, jiwa juga dia tinjau juga gitu loh. Jadi itu, dan ini harus punya kompetensi, punya sertifikasi. Nanti kita akan coba lihat apa sih sertifikasinya. Dan dia harus punya pengalaman juga mumpuni dari bidang-bidang tertentu. Ya, ini penilai kerugian. Dan ditunjuk oleh siapa? Ditunjuk oleh perusahaan asuransi. Tetapi broker ataupun pialang asuransi boleh mencantumkan suatu klausula, ya, satu klausula yang namanya nominated loss adjuster. Jadi saya sebagai seorang broker, saya tahu loss adjuster yang bagus, loss adjuster yang cekatan dan kompeten, saya tahu ya, karena Anda sering memakai jasa-jasa loss adjuster, dan kemudian saya berhak, saya mau menunjuk loss adjuster katakanlah Cunningham, atau saya menunjuk Atlas, dan saya menunjuk McLaren. Jadi makanya saya sebutkan dalam klausula properti saya, nominated loss adjuster 1 Cunningham, 2 Atlas, 3 McLaren. Jadi perusahaan asuransi hanya boleh menunjuk 1 dari 3 yang tercantum dalam klausula tersebut. Ya, jadi broker ataupun pialang punya hak menetapkan nominated loss adjuster. Oke. Ini sangat penting pada saat terjadi kerugian ataupun loss. Nah, perusahaan asuransi tadi ada penanggung ataupun perusahaan asuransi. Saat ini perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang menawarkan kapasitas. Ya, yang menawarkan kapasitas, menjual kapasitasnya kepada siapa? Kepada perusahaan asuransi. Ya, menjual kapasitasnya kepada perusahaan asuransi. Tentu perusahaan asuransi tidak mungkin menanggung satu resiko 100% bagi dirinya sendiri. Katakanlah misalnya asetnya jarum, ya, jarum rokok ataupun gudang garam, ya. Mereka punya aset mungkin satu lokasi itu mungkin ada 3 sampai 5 triliun. Ya, kan nggak mungkin satu perusahaan asuransi mau menerima resikonya sendiri. Ya, pasti dia apa? Dia akan ambil sesuai dengan kapasitas dirinya, dengan modalnya berapa, katakanlah oke, tadi 5 triliun. Saya mau ambil saja 25 miliar. Sisanya 4 triliun sekian direasuransikan, di spread, ya, dibagi-bagikan. Kepada siapa? Kepada perusahaan reasuransi, ya. Saat ini perusahaan reasuransi Indonesia yang ada di Indonesia ada beberapa, Tugure, Marein, reasuransi Indonesia Internasional, habis apa lagi? National Re, ya, National Re, ada sekitar 4 atau 5. Itu perusahaan asuransi profesional yang hanya menerima bisnis dari perusahaan asuransi. Tetapi ada perusahaan asuransi tadi penanggung, ya, dia tadi bisa menawarkan polis asuransi kepada masyarakat luas. Tapi ada juga perusahaan asuransi yang berperilaku sebagai sebuah perusahaan asuransi. Dia menjual kapasitasnya. Ya, tadi misalnya katakanlah contoh misalnya Tugu Pratama Indonesia, dia menanggung ataupun menerima risiko penghilangan minyak di sebuah lokasi dengan harga katakanlah misalnya 5 triliun, ya. Tugu Pratama bisa mencari perusahaan asuransi Indonesia, bisa mencari juga perusahaan asuransi Indonesia yang mau menerima risiko tersebut, atau dia mau lempar ke luar negeri, ya. Itu pilihan. Misalnya Tugu Pratama menawarkan ke misalnya Astra, ya, atau menawarkan ke Jasindo,
atau menawarkan ke ACI, ya. Jadi Astra Jasindo ACI itu bertindak sebagai perusahaan reasuransi. Jadi dia ada di belakang, tidak nongol dalam polis. Bisa juga ditawarkan ke Marine, ya, ataupun Tugure, ataupun Nasional, ya, itu perusahaan reasuransi, ya, ataupun perusahaan yang menerima kapasitas atau penawaran kapasitas ataupun limpahan risiko dari perusahaan asuransi. Oke. Kemudian, ada namanya pialang reasuransi. Ya, pialang reasuransi adalah sebuah perusahaan ataupun profesi yang berada di tengah-tengah antara perusahaan asuransi, ya, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi. Dia menawarkan jasa untuk menjembatani. Mengapa perlu pialang reasuransi? Seringkali perusahaan-perusahaan asuransi Indonesia lokal, ya, tidak punya akses, tidak punya kemampuan, ya, tidak punya portfolio yang cukup untuk bisa negosiasi dengan baik kepada perusahaan reasuransi Indonesia maupun luar negeri, ya. Nah, ada beberapa pialang-pialang reasuransi Indonesia yang cukup mumpuni, ya. Dia tahu bagaimana bernegosiasi dengan perusahaan reasuransi di Lloyd Inggris ataupun di beberapa negara bagian di Asia ataupun di Eropa, ya. Dan dia bisa menawarkan itu kepada perusahaan asuransi di Indonesia. Dan seringkali perusahaan pialang reasuransi ini dia bisa membantu menjembatani untuk negosiasi risiko-risiko tertentu yang kompleks, ya, yang jarang, ya, kepada perusahaan asuransi. Ya, jadi ada perusahaan asuransi yang mungkin dia punya bagian reasuransinya enggak terlampau kompeten ataupun hanya tahunya pemain lokal hanya Indonesia saja, sementara risiko ini harus dibuang ke Singapura ataupun ke Hong Kong, maka dia perlu pialang reasuransi, ya, yang bisa membantu dia. Ini perusahaan maupun profesi, ya. Oke, ini pialang reasuransi. Kemudian pelaku-pelaku lainnya, ya, tadi saya sampaikan ada bank menjual produk asuransi yang disebut bancassurance, ya. Baik itu perusahaan asuransi tersebut menempatkan orangnya di bank untuk memasarkan kepada siapa? Memasarkan kepada nasabah-nasabah bank yang datang ke bank tersebut, atau kepada para biasanya prioritas ataupun platinum, kaum the have, ya, yang punya uang tabungan ataupun deposito yang besar di bank tersebut, itu akan ditawarkan kepada mereka, baik itu oleh petugas bank yang duduk ataupun tinggal ataupun memasarkan di kantor bank tersebut. Ya, coba kalau kalian nanti lihat, ya, di BCA ada siapa? Biasanya BCA ada AIA, ya. Kemudian di CMB ada siapa? Mungkin ada juga AIA. Kemudian di Bank Mandiri ada apa? Ada AXA, ya. Karena itu. Kemudian apa lagi? Standard Chartered ada siapa? Ya, itu ada petugas asuransi yang didudukan ataupun punya meja di bank tersebut. Nah, bank ini dapatkan apa? Namanya fee-based income ataupun FBI, ya, fee-based income. Dia dapatkan komisi dari transaksi penjualan asuransi tersebut. Ya, nasabahnya siapa? Nasabah bank. Jadi memang bancassurance ini adalah fokusnya kepada nasabah bank, ya, baik yang datang maupun yang dikumpulkan oleh bank tersebut untuk dipasarkan. Nah, sementara kalau lembaga pembiayaan leasing company ataupun multi finance ini istilahnya belum ada kayaknya, ya, bukan bancassurance, ya. Jadi leasing company kalau katakanlah kita membeli mobil secara leasing, ya, tentu leasing company ataupun multi finance ini tanda petik, ya, memaksa bahwa kamu mesti ikut asuransi yang saya punya rekanan. Komisinya dimakan ataupun diambil oleh lembaga pembiayaan ini, ya. Jadi segala macam diskon-diskon komisi yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi itu diambil oleh bank dan oleh lembaga pembiayaan ini. Nah, saya mau sampaikan, ini sesungguhnya tadi multi finance leasing company, ya, kan dia bermain di asuransi mobil. Maksimum dalam SEOJK potongan untuk asuransi kendaraan motor sebesar 25%, ya, 25% maksimum, ya. Tetapi nyatanya lembaga-lembaga pembiayaan ini meminta lebih dari 25%. Itu sudah menjadi fakta umum, ya, rahasia umum, ya. Mereka bisa minta 45, 50, bahkan mungkin lebih. Dan ini terjadi. Mengapa terjadi? Karena terus saja ada satu presidir di perusahaan asuransi TBK di Indonesia, lokal TBK, dia patuh kepada
tarif ya yang dikeluarkan oleh OJK, maksimum 25%. Dia punya leasing company sekitar 10 sampai 25 leasing company yang menjadi rekanan dia. Ya. Dia patuh maksimum 25%. Ya. Tapi dengan berjalannya waktu, satu persatu perusahaan leasing tersebut meninggalkan dia. Dengan alasan apa? Dengan alasan dia tidak bisa memegang lebih dari 25%. Dia pindah kemana? Kepada perusahaan asuransi yang bisa memegang mereka lebih dari 25%. Termasuk perusahaan asuransi syariah juga. Dan asuransi syariah kan mesti patuh ataupun comply ya kepada aturan kan, maksimum 25%. Teman saya, salah satu dokter pemasaran di asuransi syariah, pada waktu itu komplain, kami tidak boleh lebih dari 25. Kami mesti patuh, sama tadi dengan teman saya ya. Dan akhirnya dia punya bisnis leasing, pindah lebih dari 25, pasti leasing tersebut dapatkan 45 atau 50. Dan ini yang terjadi praktek pasar. Asuransi apa? Dipaksa untuk melanggar. Ya, berarti dia melanggar kan? Kalau misalnya asuransi tersebut nggak kasih 25%, maka akan apa? Mereka belanja ke toko sebelah. Ini kejadian-kejadian. Sementara pialang asuransi sebagai lembaga yang berada di naungan IKNB ya harus apa? Patuh dengan dapat 25 untuk asuransi mobil, sehingga akhirnya tidak bisa bersaing. Perusahaan asuransi kasih 25, langsung pialang dapat 25, maka perusahaan asuransi akan langsung kasih ke nasabah dan pialang tidak dapatkan apa-apa. Ya, ini banyak lembaga-lembaga. Bengkel bisa nggak main? Bengkel juga bisa menjual kan. Kadang-kadang bengkel menawarkan asuransi kepada pemilik mobil yang memperbaiki mobil tersebut di sana ya. Jadi travel insurance ditawarkan oleh siapa? Oleh travel agent. Ya, travel agent juga memasarkan polis-polis travel insurance. Bahkan ada beberapa rumah sakit menawarkan polis asuransi kesehatan. Jadi makanya saya sebutkan dan lain-lain. Jadi pihak ketiga lainnya memang lebih banyak bank dan lembaga pembiayaan, lembaga keuangan. Sementara yang lain-lain masih banyak yang menjual. Oke, ini sementara itu yang saya coba sampaikan pelaku perasuransian, ya. Oke, sampai saat ini ada nggak kalian punya pertanyaan? Saya, Pak. Silakan. Pak, kenapa perusahaan asuransi harus punya broker atau agen? Kenapa nggak direct jual ke nasabah langsung? Oke. Terima kasih pertanyaan. Jadi, mengapa perusahaan asuransi harus berhubungan, bukan punya broker, tapi harus berhubungan, berinteraksi dengan pialang asuransi. Nah, terus saja ini menjadi suatu dilematis ya. Sebagian besar perusahaan asuransi memang secara naluri ataupun alami maka ingin berinteraksi langsung dengan nasabah ataupun konsumen ya. Kenapa secara naluri? Nanti di pertemuan kedua saya jelaskan ya. Kenapa secara naluri dia ingin menjual langsung? Kenapa? Karena kalau dia menjual langsung kepada konsumen yang notabene adalah awam, tidak paham apa-apa, maka perusahaan asuransi dapat apa? Dapat mendikte, dapat mengatur si nasabah ini sesuai dengan kepentingan perusahaan asuransi itu sendiri. Namanya penjual kan, produsen kan, dia ingin kalau bisa konsumennya apa? Tidak mendapatkan lebih banyak dari apa yang saya bisa berikan kan. Paham ya? Jadi saya sebagai konsumen berhubungan dengan konsumen, saya sebagai produsen berhubungan dengan konsumen, bagaimana saya bisa menjual harga barang saya setinggi-tingginya dengan kondisi jaminan yang sesempit-sempitnya. Itu secara alami kan, produsen kan. Nah, ketemu dengan nasabah yang awam, ya sudah. Jadi akhirnya apa? Dia dominan. Ya, perusahaan asuransi dominan pada waktu penjualan. Pada waktu terjadi klaim, perusahaan asuransi menjadi dominan. Ya, menjadi dominan juga. Kenapa? Karena nasabah tidak paham kondisi polis segala macam. Pada waktu terjadi kan bisa saja perusahaan asuransi mencari kondisi polis yang pada waktu dia buat, kemudian dia bisa gunakan itu untuk apa? Untuk dapat menolak klaim atau dapat memperkecil penggantian klaim. Jadi makanya saya sampaikan perusahaan asuransi secara naluri ingin bertransaksi langsung kepada nasabah. Kenapa? Karena dia akan menjadi dominan, menjadi penguasa, ya, menguasai si konsumen. Nah, tetapi perusahaan asuransi tahu bahwasannya nasabah-nasabah tertentu yang sudah paham fungsinya pialang asuransi, pasti mereka akan membeli lewat pialang asuransi. Kenapa? Karena pialang asuransi lebih kompeten, ahli, dan dia menguasai pasar.
ya, dan pada waktu berhadapan dengan perusahaan asuransi, maka equal, ya sama-sama kelas berat. Karena pengetahuannya pialang asuransi, bahkan sebagian besar pialang asuransi punya pengetahuan yang lebih tinggi dibandingkan para underwriter, ya, di perusahaan asuransi. Kenapa? Karena dia perusahaan si pialang ini harus punya kompetensi pemasaran, harus punya kompetensi underwriting, harus punya kompetensi klaim, ya, lengkap itu. Sementara di sini hanya kalau underwriting saja, kalau klaim saja, kalau pemasaran saja, dan segala macam klausul akan dikuasai. Dan dia akan minta, kalau asuransi A tidak mau, dia cari asuransi B lagi, nggak mau asuransi C. Jadi akhirnya apa? Dia punya tugas apa? Mencari yang terbaik untuk siapa? Untuk kepentingan konsumen. Nah, pada waktu terjadi klaim, pialang ini akan membantu. Makanya khususnya untuk nasabah-nasabah korporasi ataupun perusahaan asuransi tahu bahwasannya, ya, nasabah-nasabah tertentu pasti melalui pialang asuransi. Sehingga apa? Perusahaan asuransi membutuhkan pialang asuransi. Jadi perusahaan asuransi membutuhkan pialang asuransi. Kenapa? Karena perusahaan pialang asuransi memiliki portfolio bisnis yang besar, khususnya perusahaan-perusahaan ataupun korporasi. Makanya tadi nasabah korporasi ataupun perusahaan memerlukan jasa pialang asuransi, dan dia memiliki nasabah-nasabah yang banyak segala macam. Kayak misalnya contoh, ya, Gramedia Group, Mulia Group, kemudian Jawa Group itu sudah dimiliki oleh sebuah perusahaan broker. Nah, kayak Sinarmas Group itu punya KBRU, ya. Makanya banyak perusahaan asuransi datang ke KBRU, ya, ataupun Mars McLennan, dia punya global account, ataupun account di lokal yang itu. Jadi akhirnya perusahaan asuransi untuk segmen tertentu dia mungkin jual langsung. Tapi untuk segmen tertentu yang korporasi tadi, dia mau tidak mau berhubungan dengan broker. Karena broker lah punya lahan. Kalau tidak salah, portfolio bisnis di industri perasuransian umum, ya, itu dikuasai oleh broker sekitar 50-60% kalau tidak salah. Ya, preminya. Makanya kan cukup besar, kan? Cukup besar. Makanya banyak perusahaan asuransi datang ke broker untuk tanda petik meminta bisnis dan negosiasi. Namun memang tentunya kondisi-kondisi polis asuransi yang diminta oleh broker atau pialang asuransi jauh lebih lengkap, ya. Jadi karena equal, makanya perusahaan asuransi tidak mendominasi pada waktu dia negosiasi dengan broker, ya, karena equal ilmunya. Bahkan broker bisa melempar pialang asuransi A diganti dengan B atau diganti sampai Z ataupun apapun, ya. Jadi broker punya posisi untuk daya tawar menawar yang tinggi, ya. Nah, jadi di situ mengapa perusahaan asuransi tetap harus berhubungan. Kecuali dia bilang saya nggak mau berhubungan dengan broker, ya sudah, maka dia tidak akan mendapatkan bisnis dari broker. Dia hanya mendapatkan bisnis langsung, ataupun bisnis agen, ataupun bisnis bank. Makanya di perusahaan asuransi ada namanya pemasaran bank khusus untuk kanal distribusi bank, ada pemasaran agensi, ya, ada pemasaran broker, ada pemasaran BUMN. Ya, jadi mereka punya spesialis masing-masing. Jadi itu sementara, ya, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada pertanyaan lain sebelum saya lanjut ke berikutnya? Silakan. Nggak ada? Oke, saya lanjutkan, ya. Kita sampai slide ke-30. Nah, ini lembaga, ya. Ada OJK, ada DAI, ada AUI, ada AJI, ada AJSI, ada ASI, ada APKAI, ada Aparindo, LAPS, SMA, LPMA, Stimbra, APARI, AMAI, PAI, LPAI, Widya Dharma, dan Etiket Akademi. Oke, saya akan coba bahas satu persatu, ya. OJK. OJK adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh DPR, ya, Undang-Undang 21, ya, Undang-Undang 21 tahun 2011, ya. Jadi kamu mesti pahami juga Undang-Undang 21 tahun 2011 terkait dengan pembentukan OJK. OJK saat ini sudah berusia, dia mulai berkiprah tahun 2013, ya, dengan Undang-Undang 2011. OJK dibentuk tahun 2013, berarti tahun ini tahun ke-9, ya, tahun ke-9, ya. Dan kemudian tahun ini bulan Juni akan ada pergantian anggota Dewan Komisioner OJK yang sebentar lagi akan dipilih oleh Pak Jokowi, ya. Sayangnya di KNB tidak ada orang yang paham ataupun dari praktisi dari profesional asuransi yang duduk di sana, ya. Tidak ada. Kemarin kalau tidak salah ada calon dari Pak Iwan Pasila, salah beliau ada presidir dari BRI Life, ya. Tapi di
apa yang pertama lolos, kedua lolos, ketiga lolos, keempat kalau tidak lolos ya, karena masalahnya pemilihan ADK ini dipilih ataupun si presiden kasih daftarnya ke DPR lah yang menetapkan fit and proper test-nya. Jadi dari 21 DPR milih 14 ya, 14 nanti Jokowi milih 7 atau 9 gitu loh. Ya, jadi akhirnya Jokowi ya. Nah, OJK ini fungsinya apa? Banyak sekali ya, banyak sekali, dan bahkan OJK itu bisa menyidik melakukan penyelidikan ya, dan dia punya EPK. Nah, ini bedanya yang diagung-agungkan oleh OJK, bahwasannya OJK berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Dulu asuransi berada dalam di Kementerian Keuangan, di Biro Perasuransian ya, sementara pasar modal adanya di Bapak BLK ya, asuransi adanya di Biro Perasuransian. Biro Perasuransian tapi Bapak BLK juga, tapi Biro Perasuransian ya, waktu itu zamannya Pak Isa Rahmatawata ya. Tapi OJK bilang saya ada edukasi dan perlindungan konsumen atau disebut EPK ya. Tetapi memang sebenarnya tidak ada EPK. Tapi fungsi EPK ini yang saya sampaikan tadi, dia punya fungsi adalah mengedukasi, memberikan pelatihan-pelatihan, memberikan pendidikan kepada masyarakat luas ya. Itu belum terlalu belum terlalu menyentuh ya, belum presentasinya pun belum banyak ya. Kemudian perlindungan konsumen. Nah, ini perlindungan konsumen yang saya coba soroti ya. Saat ini saya melihat karena OJK pun juga adalah lembaga yang dibiayai ya, dibiayai oleh industri ya, oleh industri keuangan. Jadi OJK anggaran biayanya bukan dari APBN ya, bukan dari APBN ya, karena ada suatu PP Presiden waktu zaman SBY tahun 2014, kalau salah 2014 ya, 2014 yang menyatakan bahwasannya anggaran biaya OJK berasal dari pungutan. Berasal dari pungutan siapa? Pungutan dari industri keuangan. Ya, makanya OJK dibiayai oleh industri. Nah, kemudian apakah karena dibiayai oleh industri OJK tidak bisa melindungi konsumen? Ini tanda tanya lagi. Ya, so far pada waktu kasusnya korban Uniting ini OJK tanda petik ya menghimbau, meminta kepada perusahaan tersebut dapat menyelesaikan kasus-kasus ini ya, tapi belum sampai menekan dan memutuskan, memaksa perusahaan asuransi untuk menyelesaikan kasus ini dan membayar atau apapun ya. Ini belum sampai sejauh itu ya. Apakah mereka tidak punya kewenangan itu atau tidak, saya nggak tahu. Itu semuanya pasti ada di mereka sendiri ya. Jadi ini OJK fungsinya sangat-sangat kuat ya. Dulu bank berada di Bank Indonesia, saat ini bank diawasi oleh OJK ya. Jadi ada beberapa lembaga, total perbankan, pasar modal, pembiayaan, dana pensiun, pegadaian, perasuransian ya. Itu ada sekitar 6 ya yang diatur dan diawasi oleh OJK. Nanti kalian coba tuliskan Undang-Undang 21 tahun 2011 ya, kalian baca itu. Dan fungsi OJK adalah mengatur tadi, membuatkan peraturan OJK, membuatkan surat edaran OJK untuk menata industri keuangan. Tapi dengan kasusnya Bumi Putra, dengan kasusnya Jiwasraya yang tidak mampu membayar kewajibannya, bahkan terjadi korupsi ya, dengan banyaknya perusahaan asuransi juga yang bangkrut, kayak misalnya Himalaya, Asuransi Raya, MHA, dan kemudian kasusnya Wana Arta, Kresna Life. Nah, mengapa bisa terjadi? Kalau tidak salah disampaikan bahwa kasusnya Jiwasraya sebetulnya sudah mulai sejak tahun 2000-an awal, 2016, 2000 awal, tahun 98, kemudian 2000 awal menyusut terus, kemudian baru meledak di tahun 2019 ya. Padahal sudah tahu tuh bahwasan Jiwasraya tidak sehat, ya tidak boleh menjual lagi karena keuangannya sudah babak belur minus ya. Tapi mengapa dibiarkan tetap menjual ya? Yang tahu hanya OJK, yang tahu hanya Tuhan ya. Jadi ini yang terjadi, pengawasannya yang saya khawatir belum mumpuni, belum berjalan dengan sebagaimana mestinya. Oke, begini lagi lembaga ya. Ini Dewan Asuransi Indonesia. Saat ini Dewan Asuransi Indonesia punya anggota ya. Ya, jadi ini Dewan Asuransi di atas nih, di atas. Dan di bawahnya ada beberapa asosiasi. Ya, kayak misalnya AUI, AJI, Aparindo, Apari,
AMAI dan segala macam. Jadi Dewan Asuransi Indonesia kalau tidak salah berdasarkan ADRT-nya hanya berfungsi sebagai koordinasi ataupun koordinator untuk masalah pendidikan dan tidak bisa memaksa asosiasi di bawahnya untuk dapat melakukan sesuatu. Jadi DA ini sayang sekali fungsinya masih belum optimal. Jadi mesti dirubah ataupun ditambahkan lagi, di mana DA ini anggotanya adalah ketua-ketua asosiasi di bawahnya yang hanya berfungsi sebagai tadi edukasi. Ya, edukasinya pun juga masih belum terlalu banyak dan perlu ditingkatkan lagi. Ya, oke. Nah, AAUI, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Anggotanya siapa? Anggotanya adalah perusahaan asuransi umum. Ya, yang berjumlah kalau tidak salah sekitar 50-60% asuransi. Dan dia, AAUI lucunya juga, dia adalah lembaga yang melakukan sertifikasi agen asuransi umum saat ini. Ya, jadi AAUI adalah lembaga yang mensertifikasi agen asuransi umum Indonesia. Jadi dia adalah asosiasi perusahaan asuransi, dia pula yang melakukan sertifikasi. Ya, dan agen asuransi ini agen asuransi umum ini berada di bawah AAUI. Oke. AJI juga sama, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Yang anggotanya adalah perusahaan-perusahaan asuransi jiwa. Ya, kayak misalnya Manulife, AXA Life, kemudian CHR, Victoria Life, dan banyak yang lain-lain life ya. Nah, dia ini yang mengeluarkan sertifikasi untuk agen asuransi jiwa yang jualan ya. Tapi nanti akan coba jelaskan mengapa ini terjadi hal-hal yang kurang pas ya. Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Indonesia. Ya, Jaminan Sosial Indonesia, BPJS ada di sini. Ya. Dulu anggotanya banyak, Taspen, kemudian Asabri. Ya, Asabri masih ada ya. Taspen kalau tidak salah sudah nggak ada lagi atau masih ada. Ya, jadi ini yang sosial ya, Jaminan Sosial Indonesia. Yang tentunya pemerintah yang mengatur dengan undang-undang. Ini wajib ya. Khusus wajib untuk bagi anggotanya. Kalau tadi ABRI atau TNI, ya adanya di Asabri. Kemudian untuk BPJS Kesehatan ya untuk seluruh warga WNI ya. Kalau Taspen untuk siapa? Untuk sipil. Tuh. Kemudian Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. Nah, ini adalah tempat berkumpulnya perusahaan asuransi syariah Indonesia. Nah, saya mau coba sampaikan asuransi syariah Indonesia ini ada yang sudah dalam bentuk PT, ada yang sudah dalam bentuk PT, misal katakanlah contoh Yasindo Syariah sudah dalam bentuk PT apa belum ya? Ya, jadi takaful ya. Takaful sudah dalam bentuk asuransi syariah dalam bentuk PT. Tapi ada juga yang masih dalam bentuk unit. Jadi dia perusahaan asuransi umum ya. Tapi kemudian dia punya unit syariah. Jadi belum terpisah dari induknya. Nah, saya tidak tahu saat ini apakah sudah harus terpisah izinnya PT-nya atau masih boleh dibawa. Kalau tidak salah terakhir tahun 21 apa 20 ya, apakah itu diperpanjang lagi oleh OJK, diperbaikan lagi karena saat ini terus saja perkembangan asuransi syariah pun juga dilematis juga ya, karena modalnya cukup besar tapi bisnisnya pun belum mumpuni ya, sehingga bagi pengusaha yang mau spin off ya keluarkan dia punya unit syariahnya kepada PT sendiri ya sangat berhitung kan. Jadi kemarin dia punya unit ada di dalam sehingga direksinya ini cukup 3 atau 4 ya. Tapi kalau misalnya spin off, berarti apa? Di sini direksi 4, di sini 4 kan itu. Berarti ada biaya tambahan kan? Nah, ini yang katakanlah menjadi dilematis buat perusahaan asuransi umum ataupun jiwa yang mesti spin off, mengeluarkan unit syariahnya dan membentuk PT tersendiri. Kenapa? Karena tadi kembali lagi, gua taruh modal berapa, bisnis berapa, ada untung atau tidak, kan mereka berkalkulasi. Kalau misalnya katakanlah kita tidak untung melakukan sebuah bisnis, maka sebaiknya apa? Kita tidak usah bisnis. Ya, kecuali memang kita mau bikin lembaga sosial, kita mau memberikan uang atau memberikan bantuan tanpa memikirkan kembali returnnya ataupun untungnya, ya. Oke. Kemudian Aparindo. Aparindo adalah Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi Indonesia. Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia. Ya, jadi itu gabungan perusahaan asuransi, perusahaan pialang asuransi dan pialang reasuransi jadi satu. Ya. Nah, ini
perusahaan ya, masih perusahaan ya, jadi asosiasi perusahaan. Oke. Nah, ada yang namanya dulu kemarin ada BMAI ya, Badan Mediasi Asuransi Indonesia. Itu sudah dibubarkan. Sudah dibubarkan kalau salah 2, 3, 4 tahun yang lalu ya. Nah, ini kenapa? Karena OJK ingin menjadikan satu semua ya lembaga-lembaga atas penyelesaian sengketa ini. Ya kemarin ada BMAI, ada pembiayaan, ada bank segala macam, itu dikuasai ataupun dimiliki oleh masing-masing asosiasi atau masing-masing industri. Nah, sementara OJK ingin menjadikan satu itu semua. Ya, jadi bila mana ada sengketa, ya, maka akan jadi apakah akan masuk ke OJK. Nah, LAPS ini ada biaya lagi, pungutan lagi, ya, selalu ada pungutan. Pokoknya pembentukan suatu lembaga selalu ada pungutan. Nah, kemudian lemahnya LAPS ini, kasus unit link ini misconduct tidak bisa ditangani oleh LAPS OJK, sehingga teman-teman korban unit link ini tidak bisa mengadu, tidak bisa meminta bantuan LAPS untuk memutuskan siapa yang salah dan bagaimana penyelesaiannya. Ini yang terjadi saat ini, ya, di Maret 2022, ya, yang saya ikuti bahwasan LAPS OJK tidak bisa membantu menyelesaikan kasus-kasus mis-selling ataupun misconduct penjualan unit link ini. Ini yang terjadi sehingga korban-korban unit link tersebut mereka meminta bantuan ke ombudsman, ke Barreskrim, ke DPR, ke presiden, ke manapun mereka minta bantuan, ya. Oke. Kemudian SMA Trisakti dan Stimbra. Ini sekolah, ya, sekolah tinggi manajemen Trisakti, ya, ini sekolah tinggi ilmu manajemen risiko dan asuransi, ya. Ini kompetitornya SMA Trisakti ya, Stimbra ini. Oke, dia melakukan pendidikan secara formal. Ya, pendidikan formal ya, kalian bukan dapat sertifikasi profesi ya, tapi kalian dapat gelar akademik ya, gelar akademik. Misalnya tadi nanti SEAS ataupun AMDASK atau apapun ya, itu gelar akademik, bukan gelar profesi ya. Begitupun enggak Stimbra. Oke. Kalian punya pendidikan D3 ataupun S1 masing-masing. S2-nya saya belum ada. Nah, APARI. APARI adalah Asosiasi Ahli Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia. Ini lembaga yang mengeluarkan sertifikasi profesi, ya, profesi untuk pialang asuransi dan reasuransi. Berbeda tadi SMA ya, SMA adalah gelar akademik, kalau ini gelar profesi, ya, seperti yang dikeluarkan oleh APARI ini, Ajun Ahli Pialang Asuransi Indonesia yang tingkat paling bawah, ya, kemudian atasnya lagi Ajun Ahli Pialang Asuransi, tadi Ajun Ahli, itu pialang asuransi, Ahli Pialang Asuransi yang level 2, level 3-nya Certified Indonesian Insurance Broker, ya, itu yang paling tinggi sertifikasinya yang ada di Indonesia, dan itu dia ada diatur dalam undang-undang ataupun POJK ya. Ini saya beranggotanya APARI dan saat ini saya di APARI menjadi ketua Dewan Penegak Kode Etik ya. Jadi kalau yang nakal-nakal saya yang putuskan bersama tim ya. AMAI, Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia. Dia punya gelar profesinya A3 IK, ada A2 IK, ya. Ini dulu sangat-sangat populer ya, sebelum ada APARI yang untuk pialang dulu, bahkan untuk tenaga ahli di pialang asuransi harus A3. Dulu A3 tenaga ahli, ya. Semua cabang-cabang perusahaan asuransi harus A3. Nah, tapi semenjak ada APARI dan punya tawar menawar yang lebih tinggi, maka untuk seluruh perusahaan pialang nggak lagi pakai AMAI punya, pakai APARI punya, yaitu tadi CIIB, ya. Nah, sementara AMAI itu masih digunakan di perusahaan asuransi, ya, masih digunakan oleh perusahaan asuransi. Kalau tidak salah, untuk kepala cabang A3, untuk direktur teknik A2 IK, ya. Jadi kalian kalau misalnya boleh setelah mendapatkan gelar akademik dari kampus, kalian pun juga sambil mengambil gelar profesi yang dikeluarkan oleh AMAI kalau kalian mau ke perusahaan asuransi. Tapi kalau kalian mau ke perusahaan pialang asuransi, kalian harus ambil lagi APARI. Saya anggota APARI dan saya anggota AMAI. Nah, ini ada LPMA Trisakti, ya. Ini lembaga pendidikan khusus pelatihan, ya. LPAI Widya Dharma Arta, ya. Nah, kemudian karena saya punya hobi, kayak saya punya panggilan ataupun passion saya bikin lembaga pelatihan dan pendidikan juga yang bernama Etikat Akademi dan maupun bisa asuransi.com ya. Sementara pribadi saya bikin di YouTube channel ya tadi. Oke. Nah, saya mau coba sampaikan tadi ya terkait dengan AUI dan AJ ya.
Nah, jadi saat ini tadi kan kita punya agen asuransi. Ya, agen asuransi Indonesia saat ini jumlahnya kalau tidak salah sekitar 500 ribuan. 500 ribuan orang ya anggota agen asuransi ya. Tapi lucunya saat ini ya mereka punya sertifikasi dikeluarkan oleh Asosiasi Perusahaan Asuransi. Mestinya apa? Mestinya sertifikasi mereka agen ini dikeluarkan oleh siapa? Oleh Asosiasi Agen Asuransi Umum dan Jiwa Indonesia gitu loh. Jadi mestinya ada apa? Dibentuklah asosiasi agen. Jadi mestinya ada asosiasi agen asuransi. Kayak tadi asosiasi pialang asuransi kan begitu. Jadi pialang asuransi individu ya, individu. Jadi kayak misalnya katakanlah dokter, ada namanya Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Jadi IDI adalah lembaga untuk dokternya. Oke. Sementara ada yang namanya Persatuan Rumah Sakit. Itu untuk apa? Asosiasi untuk PT-nya ataupun untuk bisnisnya atau untuk rumah sakitnya. Jadi mesti dipisahkan, ya. Dokter dan rumah sakit itu tidak boleh dijadikan satu dalam satu asosiasi. Sama juga Aparindo. Ya, Aparindo itu dan Apari berbeda, ya. Nah, ini Aparindo adalah asosiasi perusahaannya. Sementara Apari adalah asosiasi profesionalnya gitu. Sama juga tadi. AWI apa? Asosiasi perusahaannya. Sementara ahlinya siapa? Asosiasi Amai kan? Ada di Amai. Ya, Amai. Jadi pribadinya atau diri pribadinya profesionalnya harus apa? Harus ada di Amai. Tapi asosiasi perusahaannya di AWI. Nah, makanya saya sangat mendukung dan harus dipisahkan. Ya, agen harus disertifikasi, harus dididik oleh bukan AWI, bukan AJ, tapi apa? Oleh Asosiasi Agen Asuransi yang mesti segera dibentuk. Kalau enggak, kasihan. Ya, jadi pada waktu terjadi kekisruhan ini, ya terjadi saat ini kekisruhan ataupun kepermasalahan ya, kasus yang terjadi saat ini di Indonesia, kasusnya Unitlink ini, agen asuransi jiwa tidak bisa dibela sama siapa-siapa, ya. Asosiasi perusahaan tentu akan membela siapa? Akan membela perusahaan. Ya, jadi dilimpahkan semua kesalahan tersebut kepada agen. Makanya saya sebutkan, saya mintakan kalau misalnya boleh dibuatkanlah Asosiasi Agen Asuransi Indonesia, baik umum maupun jiwa. Dan lembaga inilah yang melakukan sertifikasi, melakukan pendidikan, ya melakukan penyelidikan ataupun pemeriksaan terhadap praktek-praktek agen. Ya, kalau enggak, agen akan menjadi kambing hitam terus-menerus, ya, karena asosiasi perusahaan asuransi akan membela perusahaan dan tidak membela agennya. Percayalah, coba nanti kalian lihat di dalam beberapa berita, ya, bagaimana statement AJI terkait dengan Unitlink ini. Pasti disalahkan siapa? Agen. Ya. Oke, dari saya mungkin itu saja. Apakah gelar sertifikasi. Nah, gelar saya S1 saya SEAS ya. Dulu ada yang namanya AMD ASK. Saya nggak tahu saat ini ada apa enggak ya. Dulu saya AMD ASK dulu karena saya waktu ambil pertama kali D3 dulu, ambil D3. Kemudian di tahun 2001 atau 2002 S1 ada ya, saya ambil S1-nya SEAS ya. Ini lembaga gelar akademik. Ya, gelar akademik ya. Nah, sementara A2IK, A2IJ, ya A3IK ada ini gelar profesi, ya gelar profesi karena dikeluarkan oleh siapa? Dikeluarkan oleh asosiasi profesi, oke. Kemudian CIB, APAI dan APAI dikeluarkan oleh asosiasi profesi apa? APARI ini, ya. Sementara kalau kalian dapatkan gelar profesi dari luar negeri, ya ICIA ini adalah gelar akademi tapi diakui oleh industri, ya ICIA sama ANSIF. Jadi ada gelar luar negeri ini Inggris, London, ini Australia dan New Zealand. Nah, kemudian ini punya kompetensi tapi tanpa gelar, ya tanpa gelar nih, agen asuransi jiwa dan umum, ya itu tanpa gelar, tapi punya sertifikasi, sementara yang lain-lain punya sertifikasi dan punya gelar. Oke, ada pertanyaan dari kalian? Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang akan kasih tugas pada kalian. Ada pertanyaan nggak dari kalian untuk hari ini? Silakan. Halo, masih nyambung kah?
Masih Pak. Oke, Yogi, silakan Yogi. Dari saya belum ada pertanyaan sih Pak. Oke, kita punya dua Anissa ya. Anissa Amelia dan Anissa Kairulala. Oke, saya panggil Amelia. Amelia ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Delvi? Belum ada? Halo? Delvi? Tidur kali Delvi. Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Ya, Sila? Halo? Sila ke dapur kali? Atau kemana dia? Pak. Ada? Ada, Pak. Ada. Maaf Saya- ya, Pak. Soalnya saya khawatir kalau kalian tidak buka cam, saya nggak tahu posisi kalian mungkin sedang tidur atau sedang di luar atau di mana-mana. Jadi inilah yang menjadi kendala pembelajaran secara online. Tapi tidak apa-apa, ya kita mesti jalani dan bagaimanapun juga kuliah mesti berjalan. Ya, tugas terstruktur ada dua ya, tugas terstruktur dan tugas mandiri. Ya, tugas terstruktur ini adalah kalian bikin ringkasan secara kalimat kalian sendiri dari apa yang saya sampaikan selama 1 jam lebih ini, ya. Kalian bikin ringkasan, summary, ya. Kemudian tugas mandiri adalah, ya, tulisan kalian yang lebih lengkap, ya. Tadi apa itu pelaku-pelakunya siapa-siapa saja. Kalian bikin tulisan dilengkapi dari internet maupun dari buku referensi yang saya berikan, ya. Jadi ada dua tugas ya. Tugas tuh pertama summary adalah ringkasan singkat, sementara tugas mandiri yang lebih lengkap dan dilengkapi dengan referensi-referensi lain, baik dari internet maupun dari buku referensi yang saya berikan. Ya, kalian kumpulkan sebelum kuliah minggu depan. Jadi paling lambat hari Jumat jam 8. Kalau bisa boleh, Kamis deh. Kamis jam 24. Kalian kumpulkan ya dua tugas ini. Kalian sebutkan nama kalian, nomor induk kalian, ya, dan kemudian kalian kumpulkan ke email saya, freddy.trisakti@gmail.com. Ya, saya harapkan saya terima Kamis minggu depan tanggal berapa tuh? Tanggal 1 ya. Tanggal 1 Jumat berarti Kamis. Tanggal minggu depan tanggal berapa tuh? Betul nggak tanggal 31? Betul nggak? 31. Tanggal 31 ya. Tanggal 31 jam 24 ya. Saya minta ya. Jadi yang tidak mengumpulkan saya tidak akan tambahkan nilainya karena ini ada nilainya juga ya. Sebentar saya akan coba stop share. Oke. Masih ada pertanyaan dari kalian? Saya mau tanya. Ya. Mengingat asuransi merupakan jangka waktunya kan berkepanjangan ya Pak ya? Ada yang panjang, ada yang pendek. Ya, misalnya kita ambil asuransi jiwa, karena asuransi jiwa berkepanjangan. Gimana Pak kalau misalnya perusahaan asuransi itu tutup? Gimana kalau tertanggung itu mengajukan klaim sedangkan perusahaan asuransi itu tutup? Siapa yang akan bertanggung jawab? Terima kasih Pak. Oke, ya jadi tidak berasuransi itu beresiko, ya. Tetapi berasuransi pun juga berisiko. Seperti halnya terjadi nasabah-nasabah Kresna Life, ya, Wana Arta Life, Bumi Putra, Jiwasraya, ya, kebanyakan apa? Kebanyakan asuransi jiwa. Ya, karena tadi yang saya kamu sampaikan bahwasannya asuransi jiwa ini dia punya periode pertanggungannya lama, ya, bahkan bisa diperpanjang terus ya. Nah, jadi inilah yang kita harus hadapi ya, dan kita mesti edukasi ke nasabah ya, bahwasannya kita betul-betul harus apa? Memilih dan menggunakan perusahaan asuransi yang benar-benar kita yakini masih akan ada saat kita mengajukan klaim. Oke. Jangan sampai pada waktu katakanlah saya kasus Jiwasraya ini mereka mengajukan klaim pencairan mereka punya dana ataupun kematian dan segala macam, perusahaannya tidak sanggup membayar klaimnya. Padahal ya, pada waktu dijualnya, Pak, ini asuransi BUMN plat merah, ya, tidak mungkin asuransi BUMN plat merah itu ditutup ataupun tidak sanggup membayar, ya, karena kalau
kalau misalnya pemerintahnya bubar, negaranya bubar, barulah asuransi tersebut atau perusahaan BUMN tersebut tidak bisa bayar. Kan tidak mungkin pemerintah ataupun negara ini bubar. Jadi selama negara ini berdiri, selama ini pemerintah kita ada, maka plat merah pasti aman. Berarti apa kenyataannya? Tidak. Ya, jadi apakah asuransi plat merah aman? Tidak. Tidak juga. Ya, tidak juga. Ya, apakah asuransi swasta lebih aman dibandingkan pemerintah? Tidak juga. Masing-masing punya karakteristik ya. Jadi saya tidak bisa memastikan perusahaan asuransi mana yang akan tetap ada pada waktu nasabah membayar klaim. Makanya kita melihat ya. Saya mohon maaf ya sebutkan ya. Sebetulnya sayang sekali ya, dua asuransi kita yang menjadi mercusuar asuransi Indonesia ya, Bumi Putra tahun 1912, Jiwasraya mungkin seusia itu ya, sudah 100 tahun ya. Harus apa? Harus tumbang. Sayang sekali. Ya. Sementara pemain-pemain joint venture kayak Manulife itu sudah 100 tahun lebih. Ya, Allianz juga sudah berapa puluh tahun, mungkin 100 tahun lebih. Ya, itu berkiprah. Makanya reputasi, nama baik, ya, konsistensi itu terus harus dijaga. Nah, bagaimana menyikapi siapa yang bertanggung jawab terhadap kasus ini? Ya, saat ini belum ada yang namanya lembaga penjamin menjamin polis asuransi. Ya, kalau di bank ada namanya lembaga penjamin simpanan kan, LPS. Bila mana bank tersebut bangkrut, tidak bisa membayar nasabahnya, maka nasabah akan dibayar maksimum 2 miliar per bank. Ya, dengan kondisi tertentu ya. Nah, ini saat ini kalau tidak salah sedang digodok atau sedang dibicarakan atau sedang dibentuk segala macam, tapi belum tahu kapan, lembaga penjamin polis asuransi. Tapi kemudian bagaimana skemanya, siapa yang bayar, kemudian bagaimana cara itunya, ini masih belum terbentuk ya. Jadi ya kita berdoa saja, semoga lembaga penjamin polis asuransi ini bisa dapat dibentuk untuk keamanan dan perlindungan konsumen asuransi ya. Jadi makanya saya sangat prihatin ya, sangat miris ya dengan kondisi asuransi Indonesia saat ini yang tadi dengan beberapa perusahaan asuransi yang roboh, yang tutup ya, itu menggambarkan atau menceritakan bahwasannya asuransi pun juga tidak aman ya. Makanya ini belum itu yang fatal, ada juga lagi kalau misalnya ada nasabah membeli polis asuransi, perusahaannya masih ada, tapi intensi dia jual polis ya, tidak mau bayar klaim. Ada beberapa intensi dari oknum-oknum perusahaan pribadi di perusahaan asuransi tersebut ya. Dia memang mau buka perusahaan asuransi tapi tidak mau bayar klaim. Ya, itu ada beberapa indikasi ke sana. Ya, saya sudah sebutkan nama PT-nya ataupun nama individunya, tapi ada. Makanya mengapa saya selalu menyarankan konsumen itu membeli lewat pialang asuransi, karena pialanglah yang lebih memahami keadaan pasar. Perusahaan-perusahaan mana saja yang punya komitmen baik dan keuangannya pun baik, ya. Dan siapa-siapa pribadi-pribadi yang menjadi manajemen di perusahaan tersebut yang baik ataupun yang tidak baik. Jadi pialanglah yang dapat menghindarkan risiko yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang awam yang tidak tahu menahu. Kan masyarakat tidak tahu Bumi Putra tersebut sudah tidak sehat sejak tahun kapan, sudah tahu. Masyarakat tidak tahu, tapi kita praktisi sudah tahu, itu sudah. Jadi bisa mencegah, nggak usah beli di sana, nggak usah beli di sana, belinya di situ aja. Kan itu yang terjadi, ya. Jadi kita coba berusaha untuk menjadi pribadi yang baik, menjadi katalis yang baik, supaya industri ini dapat bertumbuh. Karena terus saja bisnis ini mulia kok. Tapi saya akui ada yang tidak punya perilaku mulia ya di industri ini. Begitu, Neng. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Pak, Silakan. itu tugas struktur sama mandiri itu individu semua, Pak? Baiknya iya. Kalian mau bikin grup? Bikin kelompok? Enggak Pak, nanya doang Pak, nanya aja. Bagaimana selama ini di kelas-kelas sebelah?
Ya ada macam-macam sih, maksudnya ada yang kelompok, ada yang individu juga. Cuman waktu yang sebelumnya kalau struktur itu biasanya sih kelompok. Oke, kalau misalnya kamu mau kelompok, Tapi individu aja deh. ya udah, kamu pilih ya. Ya udah. Iya. Individu supaya lebih nyaman luasa. Kalau enggak, kenapa? Kadang-kadang di kelompok itu ada yang pasif, ada yang cuman, mohon maaf ya, numpang doang gitu loh, ngerti nggak? Tidak bertanggung jawab gitu loh. Sehingga saya berharap ini tanggung jawab pribadi masing-masing, yang kuliah dan lulus juga masing-masing kan nggak mungkin lulusnya kelompok kan, nggak mungkin kan, lulusnya masing-masing secara pribadi. Jadi ini tugas pribadi ya. Jadi saya tunggu ya, bila mana tidak ada pertanyaan lagi saya akhiri, dan nanti ini punya rekaman akan saya masukkan dalam saya punya channel ya. Jadi mohon dapat di subscribe ya, jangan lupa, dan di like, kalau bisa di share ya. Ini mau jadi YouTuber katanya, tapi nggak apa-apa. Intinya saya bukan mau mencari keuntungan, tapi saya mau mengedukasi. Kalian pun juga silakan membuat channel masing-masing. Intinya bermanfaat sebanyak-banyaknya kepada sesama. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa ya. Saya akan absen sebentar lagi ya. Saya belum absen, tapi yang penting saya absen melalui WA ya, WA group ya. Oke. Terima kasih, sampai jumpa, sampai minggu depan. Salam sehat ya. Terima kasih, Ya, Pak. Pak. Terima kasih. Pak. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.